Kuspendi terlihat murung. Ada apakah Saya yakin sedang mendengar itu, beliau sedang tersenyum sekarang dengan berdaya. Artinya tersenyum bahwa beliau sudah tahu komunitas. Salam buat para Bestermania semua. Nah, masih bersama saya Lala yang selalu akan mengudara dan setia menemani aktivitas para pendengar semua. Nah, di season kali ini Lala akan memberikan paparan tentang apa sih sebenarnya radio komunitas itu. Nah, jadi radio komunitas adalah saluran media yang dibangun dan dikelola oleh komunitas di samping sebagai media hiburan dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Radio komunitas juga mengambil peran sebagai kontrol sosial dan sebagai media masyarakat untuk mendorong ke arah perubahan sosial yang lebih baik. Dengan fungsi dan peran radio komunitas tersebut, diharapkan dapat menunjukkan masyarakat yang peka dan kritis dalam menyikapi situasi sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, karena radio komunitas dibangun oleh masyarakat dan untuk kemajuan masyarakat. Selain dibangun dan dikelola oleh masyarakat, yang pasti radio komunitas juga diawasi oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat luas dan terciptanya masyarakat yang setara secara hukum, adil secara politik, dan informasi serta sejahtera secara ekonomi. Radio komunitas adalah salah satu media yang dibangun oleh warga dan dikelolanya pun oleh warga. Jadi dari warga, oleh warga, dan untuk warga juga. Kita belajar untuk membangun masyarakat melalui media. Masyarakat tidak selalu bodoh dan tidak selalu kurang dengan adanya informasi, minimal informasi di tingkatan lokal. Kita akan bekerja sama dengan masyarakat mengontrol bareng tentang kinerja daripada program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah benar, apakah ada yang sedikit melenceng atau apa? PNPM itu ya milik masyarakat lah, salah satu program yang dimiliki oleh masyarakat. Makanya kenapa kita sebagai bagian daripada media tidak berhak kan? Kita harus berhak juga kan? Ini adalah bagian daripada masyarakat, media juga bagian daripada masyarakat. Akhirnya ya kita menganggap yang namanya PNPM, kita berkewajiban untuk terjun di sana. Nah, media tentunya berusaha mendorong mereka untuk bisa transparan terhadap masyarakat, karena itu jalan satu-satunya untuk membangun warga supaya warga benar-benar bisa percaya bahwa PNPM ini bermanfaat untuk mereka dan PNPM ini transparan dan akuntabilitas. Dilanjut malih sing kaping kalih saking Ki Bonggol nasibe badan. Kaping 3 wonten saking Bos Cucut Kesandung Cinta. Ya sedereng Yayang Tika tampi telepon Yayang Tika bade menginformasikan ya, ada informasi datangnya dari Radio Kilan. Ya, informasinya bahwa besok malam di acara Wagocir di Kilan FM akan mengadakan talk show gitu ya. Akan mengadakan talk show yang bertema peran serta radio terhadap program PNPM. Talk show ini berharap dapat menjaring berbagai aspirasi, persepsi dari masyarakat terkait dari program PNPM. Untuk itu, mangga kepada seluruh fan Radio Kilan FM dapat berperan aktif melalui telepon ataupun SMS-nya. Karena yang kita tahu, Radio Kilan FM sebagai radio komunitas, radio masyarakat KB, yang didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat, sekaligus sebagai media kontrol terhadap pembangunan desa gitu ya.
Mawon tentang PNPM ini tentu saja nggih. Call center nih 087 nih 729 061 683 utawi nomor radio Kilan Kang Lambat nih. Terus sampun kuningan nih peran aktif radio komunitas dari pertemuan setiap bulanan itu, dari rapat-rapat bulanan itu kita menginisiasi untuk mempertemukan masyarakat dengan pemerintah desa, tetapi fokusnya kepada BKM, Badan Kemasyarakatan gitu, yang fungsi tugas kerjanya itu di PNPM. Nah, kita mendatangkan masyarakat, mendatangkan pemerintah desa, kita menjadi fasilitator, moderator sebagai penengah-tengah, mempersilahkan masyarakat untuk berbicara di suatu forum, dan pemerintah menjawab keinginan daripada masyarakat. Assalamualaikum, Wilujeng Dalu Abah, ini Teh Dita katanya ya. Pak Kumu mau nanya, bendahara BKM itu siapa katanya? Maaf, jangan sampai uang rakyat dimasukkan ke rekening pribadi katanya. Makasih. Untuk penerimaan dana BLM itu sendiri, sekretariat hanya menerima kemudian menyalurkan, tidak akan mengendap lebih dari 1 hari di sekretariat itu. Tok transito. Begitu kita terima hari ini, KSM kita undang dengan segala kesiapannya, ya kita serahkan, kita salurkan ke KSM tersebut. Jadi tidak ada istilah sampai kita punya rekening, misalnya di bank punya rekening pribadi, bagaimana punya, karena uang itu hanya mengendap hampir cuma ya tidak ada 1 hari lah. Iya, hanya hitungan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen ka sadaya mitra kaum dangu anu ngeuleum kalarasan nuju mancu di radio Sewang-Sewangan ngalangkungan Galura 107,8 Rasi FM. Urang patapang deui, urang disarankeun deui salami 2 jam kapayun dina acarana Mapai Lembur. PNPM ini sebetulnya secara umum akan mengcover 5 item kegiatan. Jadi yang pertama mengenai ekonomi, kemudian prasarana, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Itu ada 5 yang akan digarap oleh PNPM. Memang banyak, sebetulnya di PNPM sendiri memang banyak hal yang harus dilakukan oleh PNPM, terutama dalam sosialisasi. Karena selama ini masyarakat hanya bisa menikmati pencerahan itu hanya melalui formal saja. Sehingga memang dibutuhkan media lain, tidak hanya rapat-rapat di tingkat desa, kecamatan, tapi memang masyarakat secara luas juga membutuhkan. Barangkali salah satunya di Cisewu ini kami sudah bekerjasama dengan salah satu radio komunitas, yaitu Rasi FM, yang memang cukup membantu kami dalam mensosialisasikan. Karena ketika misalkan kami datang ke desa, itu kan yang datang hanya tokoh tertentu saja. Sedangkan dengan adanya Rasi, masyarakat yang katakanlah masyarakat yang miskin, masyarakat yang barangkali petani dan sebagainya bisa terjangkau oleh adanya Rasi FM. Sebelumnya Pak, ongkos angkut Pak pakai dipikul Pak 350 sampai 400 sampai sini. Sampai sini ya, ya. Coba bayangkan Pak. Sekarang seandainya padi di sini Pak cuma 300.000, berapa di sana? Ongkosnya udah habis. gitu. Dengan ongkos. Ya, dengan ongkos. Tapi sekarang Pak cuma Rp200. Lebih karena lewat truk, lewat odong-odong, lewat motor sana. Kemudian dalam bidang pendidikan yang didanai dari PNPM, khusus untuk fisik kita mengontrol kebutuhan juga. Artinya di sini masyarakat Cisewu itu kan karena lokasinya berjauhan, sedangkan yang namanya sarana pendidikan itu hanya dalam satu tempat, khusus untuk tingkatan SLTP dan SLTA dalam satu lokasi, yaitu di wilayah kecamatannya, ibu kota kecamatannya.
Sedangkan di desa-desa lain yang anak-anak pengen sekolah itu harus berangkat dari satu desa ke desa pokok ke Cisewu. Nah, kesusahan mereka lah yang coba kita sampaikan juga ke pihak pelaku, kemudian diangkat juga dalam musyawarah antar desa, dan akhirnya ya sarana pendidikan bisa dibangun dalam satu tempat. Untuk melihat kepentingan pendidikan ya, karena dilihat ya kemarin dari sensus penduduk bahwa pendidikan Desa Girimukti ya, mayoritas yaitu SR dan SD ya. Maka berjibaku ya kami dengan rekan-rekan untuk mendirikan pendidikan tingkat lanjutan pertama ya, sehingga dari rancangan awal 2005 bisa diselenggarakan, sehingga sampai saat ini ya lulusan dalam sensus 2010 bisa naik kualifikasi pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama. Apalagi setelah didirikan bangunan oleh PNPM, karena yang dulunya ya satu atap dengan madrasah ibtidaiyah yang ada di sebelah bawah ya. Alhamdulillah ya, dulu menerima siswa baru hanya paling banyak 25 orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini ya, penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2010-2011 mencapai 35 orang untuk kelas 7. Alhasil sampai kelas 7 sampai kelas 9 sampai sekarang mencapai 71 orang siswa dan siswi. Radio komunitas selain informasi juga advokasi, juga sebagai wadah aspirasi. Nah, tapi tidak sama sekali untuk menjatuhkan salah satu orang. Ya, jadi informasi yang disampaikan oleh radio komunitas, kita memang selalu sarankan jangan hanya menginformasikan sesuai dengan isu, tapi kita harus investigasi. Karena ketika rekan-rekan di BSFM menangani kasus PKH yang datanya salah, itu mereka punya data yang cukup akurat. Mereka door to door ke sekolah dan bagaimana dia menemukan data yang salah dan itu dibawa. Sehingga mereka menginformasikan itu, selain menginformasikan, investigasi dan advokasi. Waalaikumsalam. Saya Ropan Pak dari jaringan radio komunitas Cirebon. Iya. Kebetulan sekarang kita lagi ikut mengawal program-program pemerintah yang arahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa tempat yang kita temui ada kesalahan data mengenai program Keluarga Harapan. Sekarang saya pengen nanya nih, Pak, siapa yang mohon maaf? Faiz. Pak Faiz. Iya. Pak Faiz, kepala TU-nya Pak ya? Iya. Iya, kepala TU. Kebetulan saya pengen nanya, ada program Keluarga Harapan nggak Pak di sini? Dapat nggak dapat program itu enggak? Oh, kita kurang paham mengenai PKH tersebut ya. Cuman kita kemarin itu menerima belangko seperti ini. Ini memang ini program Keluarga Harapan. Jadi nanti setiap sekolah itu dapat belangko seperti ini, formulir seperti ini. Dan ini nantinya kepala sekolah itu bertugas untuk menandatangan absensi karena kehadiran daripada penerima program Keluarga Harapan itu harus 80%. Iya. Ketika kekurangan, maka nanti akan ada pengurangan, bahkan bisa dicoret dari penerima data Keluarga Harapan. Bapak belum pernah dapat informasi mengenai PKH? Oh, kita belum tahu tuh tentang apa itu PKH. Tidak begitu mengetahui apa itu PKH. Tapi setelah teman-teman Jarik memberikan penjelasan, kita jadi paham apa itu PKH. Kebetulan di sekolah kita juga ada beberapa data yang salah. Ya, di antaranya itu salah penulisan nama. Sebenarnya kita itu sekolah putra semua, tapi di situ tertulis putri. Jadi di situ letak kesalahannya. Efeknya mungkin berdampak kita tidak bisa melaporkan secara utuh siswa kita yang mendapatkan PKH. Di sini banyak sekali data yang semuanya dari data yang kami terima itu tidak ada satupun nama siswi kami. Kami juga bingung harus seperti apa, apakah tetap dicoret lalu dikembalikan lagi ke kantor pos atau dia diamkan saja kan. Di situ menemukan kesalahan data di SDN di SDN Sidamulia 1. Ketika saya bertanya kepada kepala sekolah tentang data PKH, ternyata kepala sekolah tidak tahu ini program apa. Dan menurut saya itu kesalahan dasar, karena informasi dasar sebenarnya pihak pengelola atau minimalnya sekolah yang terus berkoordinasi dengan siswa yang mendapatkan itu sudah mendapatkan informasi awal. Tapi ternyata ini belum mendapatkan informasi secuil pun apa itu PKH, uangnya arahnya kemana, dan bahkan datanya salah. Sehingga akhirnya kita coba cross check ke 7 sekolah lain, ternyata datanya juga salah semua.
Dan juga mereka sama dengan yang dialami oleh Kepala SDN Martapada SDN Sidang Mulia 1 bahwa mereka tidak mengetahui apa itu PKH. Nah, akhirnya kita coba buatkan sebuah diskusi bersama, kita kumpulkan kepala sekolah, kita kumpulkan warga, kita kumpulkan koordinator PKH, kepala camat, Kesra, karena ini ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, dan di situ kita sampaikan permasalahan yang ada di lapangan. 107.7 The Power Mix Station 107.7 The Power Mix Station. Suara boleh berbeda, bendera boleh berbeda, lambang pun boleh berbeda, tapi satu untuk Indonesia. Jagalah persatuan dan kebinekaan Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan nih. Bagaimana dan kenapa radio komunitas itu berjaringan? Jadi gini jawabannya. Radio komunitas berdiri dan bekerja di wilayah kerjanya masing-masing, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang sudah barang tentu dengan tujuan yang sama dan pengalaman yang beragam. Kita perlu berjaringan dengan Cirebon, kemudian berjaringan dengan yang di Jogja, dan baru kita ketahui setelah kita berjaringan bahwa ternyata Rakom itu cukup kuat. Dan saya punya radio namanya Suara Perempuan, yang itu memang komunitas kita adalah lebih mengutamakan perempuan. Dan Suara Perempuan itu satu-satunya radio di Pariaman yang mengangkat persoalan-persoalan perempuan dan anak. Nah, salah satu contoh radio komunitas di Sulawesi Selatan yang berhasil dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah radio komunitas MBS, Manajemen Berbasis Sekolah, di mana ada satu kecamatan dan terletak kecamatan kabupaten itu selama ini tidak mendapatkan listrik, dan itu berada di kota kabupaten. Nah, dengan radio komunitas mencoba mengangkat itu, diberitakan secara lokal maupun dalam sistem jaringan kita di Jirax Labes, akhirnya pemerintah respon terhadap itu, dan setelah pemberitaan naik sebulan kurang lebih, masyarakat pun menikmati. Besar kayak di Saponda, penulisnya kita adalah nelayan. Ketika dia turun ke laut, dia merasakan bahwa sudah sekian banyak, misalnya dia sekian lama tinggal di laut tapi dia tidak mendapatkan ikan lagi, dia mencurhatkan isi hatinya lewat radio. Sebenarnya kita berawal dari pertemuan-pertemanan saja, ketika kemudian ada sedikit pembicaraan, ternyata kita punya kok media, saya bekerja di media mainstream, Cari punya radio komunitas, akhirnya terjalinlah sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Ya, penyambung lidah antara masyarakat dengan media gitu kan. Karena banyak informasi-informasi yang tidak bisa mungkin di-cover oleh Jarik, kemudian di-cover oleh kita gitu. Begitu juga dengan sebaliknya.